Shalom, selamat malam. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kita di sini akan memulai kembali ibadah keluarga di tahun 2022. Kita bersama-sama menghayati persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Kita bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Tuhan Yesus Kristus adalah kurban yang paling besar dan menjadi satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Ia adalah roti sorgawi yang akan menyelamatkan hidup kita dan memberikan jaminan akan kehidupan kekal. Tuhan berbelas kasihan kepada kita yang berdosa ini. Mari, perbaikilah hidup kita di sepanjang tahun ini. Jauhilah hidup dalam permusuhan dan kebencian. Hiduplah dalam kerukunan dan damai. Yang utama bagi Tuhan bukanlah persembahan kita, karena yang Tuhan minta dari kita adalah hati dan pikiran yang mau menjadi pembawa damai. Nilai kasih dan damai tidak dapat ditukar dengan harta benda, kekuasaan, atau materi yang mampu kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari merawat kasih dan damai dengan sesama kita, sehingga ibadah dan persembahan kita berkenan kepada Tuhan, Sang Pendamai itu. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri menaikkan kidung pujian. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergemar. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia pun raja-raja, mari pujilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sudah selayaknya lah kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami percaya, ketika kami mengampuni, maka ada kuasa yang luar biasa dalam setiap seru doa kami. Kami bersyukur atas kesempatan ibadah hari ini, dan kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya,
serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Litani Mazmur. Mazmur 85 ayat 5 sampai 14 kita bacakan secara responsoria. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami. Dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami? Dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya. Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya. Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, menjalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri akan menolongmu. Tuhanmu mengiringi doamu yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa mohon bimbing Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mendengarkan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus agar kebenaran firman Tuhan boleh menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, agar kami tidak tersesat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan ini. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab yang terambil dalam Injil Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24 yang menyatakan, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah
dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, apa kabar? Senang bisa berjumpa di dalam ibadah rutin yang biasa kita lakukan. Kita akan memulai kembali dalam ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Kiranya ibadah yang kita lakukan sepanjang tahun 2022 membawa berkat dan rahmat dalam kehidupan kita. Perikop bacaan hari ini merupakan nasihat Tuhan Yesus untuk kita lakukan di dalam kehidupan keseharian kita. Sangat jelas, lugas, yang disampaikan lewat perikop bacaan kita. Tatkala seseorang memiliki hubungan yang sedang bermasalah, ia harus segera berdamai. Bahkan ketika ia sedang melakukan ritual keagamaan, ia harus berhenti dan pergi berdamai terlebih dahulu kepada saudara yang terjadi masalah dengan saudaranya. Keributan, persoalan terjadi karena ada kesalahan yang dilakukan, baik orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita atau sebaliknya. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita dituntut untuk selalu lebih dahulu berinisiatif melakukan perdamaian. Hal ini tidak mudah. Dibutuhkan kerendahan hati dan penyangkalan diri untuk berdamai, untuk memaafkan sesama kita di dalam kehidupan ini. Kata damai dalam kehidupan saat ini sangat mahal dan tidak mudah orang untuk memaafkan. Mengapa? Karena berdamai harus dimulai dari diri sendiri, bukan orang lain. Seperti lagu di dalam Gita Bakti nomor 69, kumulai dari diri sendiri, bukan orang lain. Mengubah diri, memperbaiki diri, mulai dari diri sendiri. Perdamaian itu bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita lebih dahulu. Dalam perikop bacaan kita, Tuhan Yesus melarang orang memberikan persembahan kepada Allah sebelum mereka berdamai dengan orang lain yang mereka musuhi. Terjadi perbantahan. Bagi Tuhan, hal memberi persembahan memang penting sebagai ungkapan syukur hati kita atas segala kemurahan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Namun nilai pemberian itu tidak ada artinya apabila dalam kehidupan kita tidak ada damai dengan sesama kita. Keadaan ini menunjukkan harga sebuah perdamaian jauh lebih mahal dibandingkan persembahan itu sendiri. Kedamaian didapatkan di dalam kesucian hati daripada ritual keagamaan. Allah mencari kemurnian hati lebih daripada praktek keagamaan. Tuhan tidak butuh persembahan yang kita berikan. Tuhan membutuhkan hati yang suci. Ketika suci hatinya, maka orang itu mampu memberikan persembahan kepada Allah jauh lebih baik di dalam hidup ini. Kita tidak boleh seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang terlihat sangat taat dalam beribadah, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Bukan tampak luar yang kelihatan rohani yang Tuhan butuhkan, tetapi hati yang suci. Hati yang mau dituntun, dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Bayangkan ketika
dengan hati yang penuh sukacita, kita memberikan persembahan kepada Tuhan, baik dalam bentuk materi maupun puji-pujian dengan suara merdu, permainan musik yang terangkai indah. Namun Tuhan berkata, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memelingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya. Yesaya pasal 1 ayat 11-15 menasihatkan kita, bukan persembahan itu yang penting, tetapi bagaimana hati kita yang mau berdamai, mengampuni sesama di dalam kehidupan ini. Jangan biarkan Tuhan menolak persembahan kita. Perbaikilah hidup kita, jauhilah hidup dalam permusuhan dan kebencian. Hiduplah dalam kerukunan dan damai. Yang utama bagi Tuhan bukanlah persembahan kita, karena yang Tuhan minta dari kita bukan persembahan kita, tetapi hati dan pikiran yang mau menjadi pembawa damai di tengah-tengah kehidupan yang jauh dari kata damai itu sendiri. Nilai kasih dan damai tidak dapat ditukar dengan apapun, mau harta segunung, mau kekuasaan, atau materi yang mampu kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari merawat kasih dan damai dengan sesama kita, sehingga ibadah dan persembahan kita pasti berkenan kepada Tuhan, Sang Pendamai itu. Karena apa yang kita lakukan mempunyai dampak di dalam kehidupan ini. Ada cerita seorang pastor muda ditugaskan di sebuah kota. Pastor ini gagah, ganteng. Ketika dia melayani dan mulai beraktivitas di tengah-tengah gerejanya, ia mulai mendekati pemuda agar pelayanan di gereja tidak hanya orang tua saja yang aktif, tetapi orang muda terlibat di dalam pelayanan gereja. Dalam melayani tidak semudah membalik tangan. Ketika pastor dekat dengan pemuda, banyak guncingan, banyak gosip yang disampaikan kepada pastor. Dekat dengan pemuda dibilang ganjen, cari perhatian kepada pemuda-pemuda, sehingga dibilang pastor genit. Ketika pastor dekat dengan ibu-ibu, melayani, bagaimana peran ibu di dalam kehidupan gereja, di tengah-tengah keluarga, apa yang harus dilakukan, gosip juga tidak henti juga bersuara, berkata-kata miring tentang pelayanan pastor. Dasar pastor cari perhatian kepada ibu-ibu. Ketika dekat dengan bapak-bapak, pastor ini juga digosipkan juga. Jangan-jangan pastor kita suka dengan laki-laki. Begitu banyak guncingan, begitu banyak gosip yang terjadi. Suatu ketika pastor jatuh sakit. Ketika jatuh sakit, ada seorang ibu yang suka menggosip. Dia berpikir pastor sakit ini gara-gara dia yang suka gosip. Dan oleh karena itu dia datang ke pastor untuk meminta maaf. Ketika dia datang ke rumah sakit, dia datang kepada pastor, "Pastor, apa kabar?" "Ya, sudah lumayan, lebih sehat." Lalu sang ibu ini berkata, "Saya minta maaf kepada pastor, mungkin gara-gara saya pastor sampai jatuh sakit." Lalu pastor bilang, Bukan gara-gara itu, karena saya tidak menjaga kesehatan, karena pola makan saya tidak pernah memperhatikan itu sehingga saya jatuh sakit. Bukan gara gosip itu. Tapi sebagian besar kemungkinan gosip saya, pastor, kata ibu ini. Saya minta maaf. Lalu pastor bilang, "Saya sudah maafkan ibu. Ibu jangan merasa terbeban. Saya sudah memaafkan. Sebelum ibu minta maaf, saya sudah memaafkan. Tapi pastor, saya belum puas kalau tidak ada sesuatu yang saya lakukan untuk menebus kesalahan yang saya lakukan kepada pastor." Pastor ini berkata kepada ibu itu, "Ibu, kalau ingin menebus kesalahan ibu,
tolong beli bantal kapuk di pasar, lalu bawa kemari. Wah, sang ibu ini senang dalam penebusan dosanya. Ia diperkenankan untuk menyenangkan hati pastor dengan membeli bantal kapuk. Dibelilah, dibawanya kepada pastor. Lalu ibu ini tanya, "Pastor, apa yang harus saya lakukan lagi?" "Bawa bantal kapuk ini ke atas loteng gereja kita dan tebarkan itu. Lalu kembali lagi, nanti saya akan beri petunjuk lagi apa yang harus dilakukan." Dengan sukacita dia datang ke gereja, ke atas loteng, dia mulai sebarkan kapuk yang ada dalam bantal itu. Lalu pulang ke rumah sakit, menyatakan kepada pastor bahwa dia sudah lakukan apa yang diminta oleh pastor. Lalu pastor bilang, "Kembali lagi ke gereja, pungut kapuk-kapuk yang sudah engkau tebarkan itu, masukkan kembali ke dalam sarung bantal." Sang ibu ini terdiam, lalu mengatakan kepada pastor, "Pastor, bagaimana mungkin saya bisa mengumpulkan? Karena kapuk-kapuk itu sudah diterbangkan oleh angin." "Ya, betul ibu. Tidak mungkin ibu akan melakukan itu. Karena semua sudah diterbangkan." Dari cerita ini mau mengatakan kepada kita, ketika kita menyakiti seseorang, ada bekas meskipun sudah mengampuni. Tapi jauh lebih baik meminta maaf daripada menyakiti di dalam kehidupan ini. Mari kita belajar dari perdamaian yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah hasil tindakan nyata melalui jalan pengampunan. Ia harus pergi turun ke dunia, menghampiri orang-orang berdosa dalam kasih anugerahnya yang mengampuni. Bahkan ia kemudian mempersembahkan dirinya di atas kayu salib untuk tebusan yang mendamaikan manusia dengan Allah, sesama manusia didamaikan. Untuk jadi juru damai tidaklah semudah membalikkan tangan. Kristus harus melewati via dolorosa yang menyakitkan dan menyayat hati. Ia tergantung di atas bumi dan langit, tangannya terbuka menerima siapa saja yang datang kepadanya. Oleh karena itu, siapapun kita, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jika datang kepada Kristus, Tuhan akan memberikan firdaus kepada kita, yaitu suasana damai sejahtera. Karena tangan Kristus selalu terbuka menerima siapapun yang datang kepadanya. Dalam hidup ini, untuk berdamai dan mengampuni terasa sulit. Ingatlah perintah Tuhan dan ingatlah apa yang sudah dilakukannya bagi kita. Niscaya kita akan menemukan kekuatan baru untuk mengampuni dan berdamai. Tuhan sudah membayar harga untuk kita yang berdosa. Kita pun dipanggil untuk membayar harga yang sudah Tuhan bayar lunas di atas kayu salib, yaitu melakukan pendamaian di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa agar Tuhan hari ini kita menjadi berkat bagi orang lain dalam menjalani kehidupan baru di sepanjang tahun 2022. Mari kita panjatkan doa seperti doa yang ditulis oleh Santo Fransiskus dari Assisi yang mengatakan, "Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Jika terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Jika terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Jika terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang." Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Mari, sekali lagi, bawa hidup kita kepada Tuhan untuk diubahkan agar kita memiliki hati yang mencintai damai dan menjadikannya sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan Yesus, yang mana Tuhan sudah datang menebus dosa-dosa kita. Mari kita bawa persembahan, yaitu hati yang diubahkan, hati yang mau melakukan kebenaran Tuhan secara nyata dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya kebenarannya
menuntun dan memimpin kita sepanjang kehidupan kita. Amin. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Damai sejahtera ku beri padamu. Bukanlah seperti yang diberikan dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Pilihlah bersama membangun masa depan dengan keadilan, tulus serta jujur. Percaya sabdanya, berpeganglah padanya. Kau kan bahagia dan bersuka cita. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menyapa kami agar kami boleh berdamai di dalam kehidupan ini. Agar apa yang kami lakukan di dalam kehidupan ini menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan ini. Kami akan beraktivitas, kami akan melayani Engkau di sepanjang tahun 2022 ini. Kami mohon tuntunan pimpinan Tuhan agar apa yang kami lakukan berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk jam ibadah yang boleh terjadi saat ini. Dan biarlah kami senantiasa bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Dan terutama mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah sabda-Mu mengubahkan hati dan pikiran kami. Agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kehidupan rumah tangga kami. Kehidupan anak-anak kami. Kehidupan yang kami jalani dalam kehidupan ini. Baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu. Di tengah dunia kerja kami, dimanapun kami Tuhan tempatkan, kami boleh menghadirkan damai sejahtera Kristus, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Berkati kami ya Tuhan, di dalam kehidupan ini, agar kami boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan. Dan berkati pelayanan gereja-gereja dan pekabaran Injil yang dilakukan untuk menjangkau banyak jiwa di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati, agar gereja-Mu boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, agar nama Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara Indonesia, Tuhan memberkati pemimpin bangsa negara kami, agar mereka konsisten dan konsekuen dalam menjalankan konstitusi kehidupan bersama, dan cita-cita luhur dalam kehidupan berbangsa, bernegara, agar mereka melakukannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan untuk kehidupan berbangsa, bernegara kami, menjadi adil, makmur, sentosa. Begitu juga dengan aparat keamanan TNI dan Polri juga Tuhan berkati, agar kami boleh tinggal di bumi Indonesia dengan damai sejahtera. Biarlah Tuhan yang menjaga keamanan bangsa negara kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang menderita karena bencana alam, wabah COVID-19, dan upaya menekan tingkat penyebaran COVID-19 kepada warga masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati tindakan-tindakan pencegahan yang sudah dilakukan, Tuhan memberkati agar kami boleh beraktivitas dan kami boleh melihat akan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan ini. Berkati tim medis yang melakukan tindakan-tindakan pengobatan bagi sesama kami yang membutuhkan uluran kasih di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menjamah dan melawat,
Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Berkati jemaat-Mu yang kami doakan pada saat ini, yang dirawat. Biarlah Tuhan yang menopang dan menolong mereka di dalam kehidupan ini. Kami berdoa bagi saudara Russell Lasamahu, Ibu Irma Siahaan, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Catherine Worang, Bapak Esau Sioalete, Bapak Sukaryanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Rusliana Siaan, Saudara Jimmy Malau, Ibu Tilan Malau, Bapak Bastian Pondongi, Ibu Yuliana Tung, Ibu Miske Sujadi, Saudara Henrik Karl Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Kasih Hombing, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Jimmy Mamesa, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Penatua Freddy Marentek, Bapak Franklin Luhukai, Saudara Jimmy Darmawan, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Suharningsi Damanik, Ibu Malingkas, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siaan, Bapak Paul Aipasa, Bapak Daniel Tulak, Bapak Raiden Baltasar, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Henok, Ibu Evri Matita Putih Nunumete, Ibu Ninengah, Romi Willem Poki. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang dirawat di rumah sakit. Lawatan Tuhan yang melawat kekasih-kekasih kami. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam perawatan yang sudah dilakukan oleh para medis di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi Ibu Mercy Lupulalan yang dalam pemulihan. Biarlah juga Tuhan memberkati para medis yang menangani. Begitu juga dengan Ibu Ona, biarlah juga Tuhan memberkati di dalam kehidupan ini. Kami pertaruhkan kesehatan kekasih-kekasih kami ya Tuhan, hanyalah ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara kekasih-kekasih kami di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati. Inilah keberadaan kami ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Allah. Janganlah ia menganggap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya
oleh karena kemurahan-Nya, melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Umat berdiri. Marilah kita menyembahkan persembahan syukur ini dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh
berikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Damai sejahtera mulai dari diriku, damai di dunia, itulah harapanku. Dengan Allah Bapa, mari satulah kita membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku. Di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian dari sekarang, kekal sampai selama-lamanya.